jamaah majelis zikir yang semoga pelunggu kami semua selalu sehat walafiat dalam keadaan iman, sehingga acara majelis kita terus menerus bisa berjalan. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, Aku telah memberikan kamu tempat tinggal, makanna fil ard fiha ma'ayish. Aku berikan kamu tempat tinggal, lalu di sana, kata Allah, di sana aku sediakan kamu berbagai mana fasilitas hidup. Kata Allah, di sana. Ini kalau orang alim ini, nggak mau dah. Kenapa Allah bilang di sana? Kenapa Allah bilang di sana? Mari kita berselawat kepada Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah waktu Allah bilang di sana, tempat yang Allah bilang di sana itu dengan berkah beliau Rasul tercinta Muhammad SAW. Kata di sana itu menjadi mulia. Kata di sana itulah menjadi dermaga untuk kita berjalan menuju rujuk kembali kepada Allah. Kata di sana itu bisa menjadi take up kita menuju kepada Allah. Andai kata Rasul tidak dijadikan Allah, lalu tidak dikirim ke alam yang Allah bilang fiha, di sana, dia yang tidak tahu akan apa jadinya kita. Makanna fil ard, yang Allah bilang fiha ma'ayish, kamu di sana. Andai kata itu tidak tahu, tidak Rasulullah dikirim di tempat ini yang Allah bilang di sana itu, ya Allah, kita tidak tahu jadinya kita mau bilang apa. Ini kalau orang alim paham ayat. Yang lanjut ya. Ini karena Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa Allah bilang begini di sana? Karena jijiknya dunia ini, hinanya dunia ini. Aku telah menjadikan tempat tinggalmu, wahai manusia, dan tempat tinggal itu adalah fiha ma'ayish, di sana itu aku sediakan kamu penghidupan untuk kamu bisa hidup, bisa menempati tinggal. Tapi di sana berarti waktu Allah menunjuk di sana karena Allah tidak mau. Yang sekarang belum yang mau kan, Ustaz, unin dari kau kah kena balu nani, Ustaz, tiang mau duduk dekat, jangan di sana kamu duduk. Kenapa? Karena dia tidak mau dekat dengan dedara, kena balu makin di sana. Karena dia tidak mau. Kenapa dedara niki ngentu doang porok, olang komak doang telur. Ngentu Ustaz tahu, enggih, sengenyun masih kemampuan apalagi nak beli ini. Makanya dia bilang di sana. Dia tidak mau. Enges Ustaz, kan enges tapi di sana. Kenapa? Dekat arah Umi, Mbak Hayun bare. Oke, baik, jangan lanjut, jangan sekarang. Allah berfirman di sana karena Allah tidak mau jijik dunia ini jamaah. Fiha ma'ayish, tuh lagu tak siang kamu tuh. Dan setelah kau siapkan, kamu di sana ada bumi, ada air, ada udara, ada oksigen, ada tanam-tanaman. Tunggu, aku kirim 25 Rasul yang menyucikan ruhanimu, pikiranmu, sehingga kamu bisa rujuk kepada aku. Tapi syaratnya kamu harus mentaati perintahnya, taati syariatku, baru aku terima kamu. Tetapi kalau kamu min duni auliyaihim, kamu jadikan orang-orang pemimpinmu, pemimpin agamamu itu selain daripada Rasul ini, aku tidak terima kamu, kata Allah. Tempatmu sudah jijik, kamu tidak taati apa yang aku perintahkan kepadamu, aku tidak terima kamu kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Untung Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dikirim. Makanya pelungguh wajib
bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, ikutilah siapapun yang aku utus kepadamu. Ikutilah itu. Ikutilah itu. Kenapa? Betapa banyak orang yang aku beri siksa pada waktu malam. Betapa banyak itu negara-negara, pulau-pulau, atau satu tempat, satu daerah, satu kaum, aku turunkan siksa padanya itu waktu malam. Aku halak dia, aku ahlaknakum, aku turunkan siksa celaka pada waktu malam. Ada juga di siang hari kata ayat itu, tetapi di siang hari waktu dia istirahat. Subhanallah. Betapa banyak negara-negara, masyarakat-masyarakat yang aku turunkan siksa pada waktu malam dan pada waktu siang. Tetapi waktu siang itu waktu dia istirahat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada yang penunggu semua tentang kaum-kaum zaman dulu, waktu disiksa oleh Allah, waktu turun siksa oleh Allah waktu malam? Karena waktu malam itu waktu yang istirahat, kita lalai jamaah. Maknanya apa? Siksa Allah atau peringatan Allah itu cenderung datangnya waktu kita lengah. Makanya malam itu menunjukkan kelengahan manusia. Ada siang, tetapi siang juga dia waktu istirahatnya. Niki jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, banyak itu. Banyak aku berikan siksa kepada mereka. Kalau begitu, jangan lengah. Jangan lengah. Jangan lengah dari mana? Jangan lengah dari ingat kepada Allah. Ingat secara zahir, ingat secara batin. Juga jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ingat secara kepemilikan. Tadi Allah berfirman, ya, aku berikan kamu tempat tinggal di sana. Sudah tempatnya Allah tidak mau dekat dengan tempat itu, sehingga Allah berfirman di sana, artinya tempat itu jijik. Lalu kita memakan barang-barang yang jijik. Ya Allah. Terus singgung si katuan tadi, ya. Yang singgung lah sedikit nih. Ada pemilihan kepala desa le kawung gitu. Ada kan? Harap batur bertaruh? Masa bu? Batur bertaruh? Baik. Namun harap batur bertaruh, mungkin yang bertaruh secara contoh, tidak ke bertaruh secara hakiki. Makanya ini taruhannya, taruhan contoh adalah yang bertaruh antar tuan guru. Si dari kepala nane ustaz. Contoh nih kan. Kepala desa Ustaz Haji Wahid, calon langan tuan guru. Nah, terus tiang calon ke niki Ustaz Adam. Nah, buk bertaruh tuan guru nih. Tuan guru niki jamaah pemilihan, tapi nepi tolang jaga, tiang paling duit niki. Lunas. Tetapi kan pelunggung tidak tahu. Saya calon tuan guru daman. Kalau tiang becat-becat angka. Pelunggung Ipin Bali ini harus selesai masalah. Baik. Panitia Ustaz Sabri, semua ustadz ini. Karena si bertaruh tuan guru kan. Jadi ustadz dari panitian apa kan? Ustadz Muhammad Sabri. Oke, kampanye lah tiang. Tim sukses tiang pamian bareng Bapak Haji Wildan ayahanda tiang. Namun tim sukses tuan guru jak mesak Bapak Haji Ja'far Siddiq. Bareng-bareng cerdas beliau enggak pengikut ini nak menang. Yang itu bongo-bongo anak tim sukses ke Bapak. Admin dia tahu lagu silap keluar pemilih. Taruhlah tiang iki. Taruh. Bila taruh tiang tuan guru 6 juta bu. 6 juta. Plus mobil. Nah, oke. Kan ini masyarakat kita tidak tahu jamaah. Saya menang. Lunas. Mau tahun menang ke mesti bertaruh. Lalu kan tahun menang Haji Wahid dia milih tuan guru. Dia milih tiang.
Lamun tahun calon tiang Ustaz Agdam niki milih Tuan Guru. Berarti pengetahuan tentang menang dan kalahnya itu 50-50. Setuju? Nunasan? Pengetahuan tentang saya menang itu 50%. Pun Tuan Guru, beliau niki tahu tentang kemenangan beliau 50%. Iya jaga, endek jaga. Kan iya Bu? Maka dari sebab inilah Allah hukum riba dan Allah haramkan. Siapa yang makan, umpama Tuan Guru menang atau tianglah menang 6 juta itu, lalu tiang satu pelungguh memiliki dalam hal berzikir, zikirnya halal, makanannya haram. Dan Allah berfirman, barang siapa yang memakan barang haram, bukan sekedar memakan, mengiyakan dan menandatangani dan mensetujui barang riba dan haram, aku perang dengan dia, kata Allah. Ada terlawan perang sida-sida Allah Ta'ala jamaah. Dia terlawan perang, hendak dia terhukum, dia terlawan perang. Ayo. Dan semua darah, daging, tulang yang tumbuh dari makanan yang haram itu, aku sekali-kali tidak mau memberikan dia, orang yang dagingnya tumbuh dari barang haram, tulangnya tumbuh dari barang haram, mencium bau surga, aku bakar dia di neraka, kata Allah. Ma nabata minal haram fannaru aula bih au kama qala. Ini barang haram, barang riba. Oke. Ini pira napiaran pengetahuan pelunggung tentang ribanya itu 50%, Tuan Guru juga 50%. Iya, ampun tebani betah. Pasang le MLM. Wah, ada dengan orang sependem. G. Hah? G. Wah, dulu. D. Perhatian baik-baik. Sekarang kita anggaplah kau ini negara, ya. Kita anggap kau ini satu negara. Tetapi tetap sebesar-besar negara punya wilayah, punya sekat daerah ini deparan dalam ilmu tasawuf, dairatul wilayah, sekat wilayah yang tidak boleh orang ikut campur baur di sana. Makanya hukum ada di satu daerah tertentu dan undang-undang pun ada di daerah tertentu. Maka program ini belum tiang ngaji nih Ibu, tiang himbau kepada semua jamaah. Kalau yang sudah sampaikan itu sudah selesai kewajiban tiang. Setelah pelunggung ada di daerah ini, maka terbentuklah satu cara, satu bisnis. Ya. Satu, bosnya adalah Bapak Haji Wildan. Nama produk beliau adalah jual apel. Pira jen apel Bu? 5U, okay? Oke, 5U. Nah sekarang Bapak jual akan 10. Tapi dengan catatan pelunggung punya kaki. Lalu udah mau 2 pembeli anggota, pelunggung mendapat bonus 5.000. Mohon maaf, pelunggung mendapat bonus 10.000. Nah, tamalah Pak Zul, kaca tama guru de. Pak Zul mau anggota sekat. Guru de mau anggota sekat. Bapak dapat 200 juta bonusnya, pelunggung dapat 100, pelunggung dapat 100. Paling bawah ada mau? Darah. Apa tugasnya paling bawah? Mencari lagi. Nunas? Mencari lagi. Sampai semua masyarakat kau ikut. Yang paling terakhir ikut kancan-kancan jamaah Hisnul Manek si dinarak kepeng. Ya paling terakhir ikut. Nunas? Bislah jamaah kau ikut makin, karena jamaah Hisnul Manek paling miskin. Pelontar doang dulu. Apalagi namilu lek semenit nih. Nunas? Lagu si melet mau bonus, mau 100 juta. Makanya jamaah Hisnul Manek milu. Lagu setelah milu pelunggung paling bawah ember lah mau jemaah Ahmed. Wah dengan nomor 10 tahun toleh atas bonusnya selai juta. Ember lain mau. Ember lain bete jin ada bete. Nah sekarang
pemahaman dia, pengetahuan mereka yang di akhir ini untuk mendapat bonus itu berapa persen kira-kira? Nek nara. Kalau begitu, ini lebih haram dari taruh kepala desa tadi. Makanya Tuan Guru Ruslan Zain dulu pertama kali beliau tidak mau menolak itu, Tuan Guru Ruslan Zain. Pantas beliau dikatakan Haji Ruslan, Ustaz Haji Ruslan. Waktu hukum fikih ini turun, beliau pertama kali tidak mau menolak waktu itu. Kamu kanca-kanca Makanya tiang nanya kemarin, apa sebab wirid-wirid jamaah keniki kok ngereng tobengan doang? Padahal tiang gas dia sampai gear 4 kok masih melempar. Lama itu bertahun-tahun yang teliti. Oh ternyata ada permainan yang kurang sehat di rohani jamaah. Makanya tiang marah jamaah sekalian. Mohon maaf malam Sabtu itu. Lagu tiang marah jamaah kelelek, heran keniki. Ya. Pantas Allah berfirman, fiha ma'anish. Di sana kamu bisa. Tetapi nunas jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lalu alhamdulillah sudah berakhir semuanya. Yang lanjut jamaah sekalian ke pengajian pokok kita ya. Berhati-hati itu terhadap barang haram. Ya, berhati-hati. Nah, orang-orang yang Allah kirim siksa pada tengah malam, pada siang hari waktu mereka lalai, Nabi basen dengan iki, wa ma kunna lizzalimin. Aku salah, dia salah. Mereka menyalahkan dirinya sendiri setelah turun siksa. Dia yang zalim ya Allah, saya yang salah ya Allah. Kenapa yang begini? Andai kata yang tidak begini, maka tidak terjadi seperti ini. Saya yang salah ya Allah. Itu kalimat penyesalan orang-orang yang Allah kirimkan siksa pada waktu malam dan pada waktu siang hari. Salah amdi jamaah sekalian. 2. Setelah Allah ursila ilaihim, setelah Allah turunkan guru di tempat yang Allah tidak suka terhadap tempat itu, tidak mau tempat itu, tetapi pelungguh menjadi tempat buangan setelah Nabi Allah Adam ada di dalam surga yang namanya dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna ursila ilaihim." Aku akan tanya mereka, rasul-rasul itu, tentang apa yang pernah diajarkan kepadamu ya Allah. Keketuan niki Rasulullah keketuan mak jamaah sekalian tentang apa yang beliau ajarkan kepada kita, dan kita ditanya apa waktu tajah lain. Ditanya jamaah. Ya Allah, ditanya pelungguh niki. Jangan kira tidak ditanya. Ditanya, yang ditanya siapa? 2. Yang ditanya adalah Rasul yang mengajarkan kepada tiang pelungguh. Tiang pelungguh juga ditanya sampai tidak ajaran itu. Konsekuensinya 2. Kalau tidak sampai kepada engkau dan Rasul tidak pernah ada terkirim kepada engkau, la baksa, tidak apa-apa. Masuk ke dalam surgaku, berarti kamu hidup di zaman fatrah. Di zaman tidak ada Rasul hidup di zaman itu. Makanya tiang pelungguh niki bil ghairi hisab, tidak dihitung. Tetapi ada ndak Rasul, sampai ndak dakwah Rasul kepada kita saat sekarang niki? Sampai atau ndak? Saya jauh. Saya jauh. Sahabat. Dari sahabat tabi'in, dari tabi'in tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in para ulama-ulama, dari para ulama-ulama ke para imam-imam, dari imam-imam langsung kepada tuan guru, dari tuan guru kepada ustaz, sampai kepada pelungguh. Sampai enggak? Sampai enggak? Kalau sampai, Bu, semua yang sampai kepada pelungguh, zikir yang sampai kepada pelungguh yang katanya 1000 sehari semalam, istighfar yang 100 katanya, 100 itu 1 hari 1 malam, ditanya besok. Ditanya besok. Sampai ajaranku zikron kasiro kepadamu, dan hikmahnya sudah dijelaskan oleh yang ini. Lalu mana zikir itu, kata Allah? Mana? Pas terpejuluk zikirku ada 2 biji ya Allah, zikir tiang zikir. Kenapa 2 biji?
Ditanya siapa yang mengajar pelunggung itu, makanya palanas alanna ursila ilaihim. Subhanallah. Ya. Nuna jamaah sekalian, ya. Akan ditanya siapa yang diutus kepadamu, dan akan ditanya dirimu sendiri ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar itu. Ini kalimat paling takut ketika lihat ayat niki, jamaah. Paling takut yang dia baca ayat ini, ya Allah, lamun tak ketuan gurun deja sang baun tak sogo. Au unin. Terus tiang ditanya umpamanya, tiang bisa mengatakan iya, tetapi ayat ini berkata begini, wa ma kunna lighaibin. Subhanallah. Aku juga tahu. Palanas alanna bi'ilmin. Aku akan tanya kamu dengan ilmuku, dan aku itu tahu kamu wahai guru yang berdakwah, dan aku juga tahu kamu wahai kamu yang didakwahi. Ini ayat paling takut jamaah sekali. Kalau begitu, apa guna guru tepat tokol untuk ketuan murid? Apa guna murid tepat tokol untuk ketuan guru? Apa guna? Ada si dedek terbesi ya. Apa kata Allah? Wa ma kunna lighaibin. Aku juga tahu, aku dekat denganmu. Ayo, komunikasi saja. La ilaha illallah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau begitu tidak ada yang tersembunyi pada hari itu. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi pada hari itu. Ini ayat jamaah sekalian melengkung. Apa kesebut? Nah nih. Apa kesebut jamaah sekalian? Apa yang harus sembunyikan hari ini? Tidak ada jamaah sekalian. Kan dia kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu aku tanya tentang ibadahmu. Caranya aku tanya adalah, aku datangkan Rasul yang aku utus kepadamu. Benar enggak dia mengajar kepada pelunggung? Kata kita, denara Rasul Pak Ustaz, denara Rasul terutus ojok aku ya Allah. Murid-muridnya Rasul itu ada? Ya Allah. Ustaz, enggih Ustaz ada ya Allah. Ada di desamu pengajian? Ada. Mbak tahu tuh gilik. Hadir? Ndek hadir ya Allah. Ndek hadir ya Allah. Mbak lain lalu kena lende. Ya Allah. Hadir ya Allah. Hadir. Arum datang. Robbana panang di mampu kedatang. Ya Allah. Ini penyaksian yang biru terhadap yang pelunggung. Tetapi kata firman Allah Subhanahu wa taala, arak surut yang apa katanya? Faulaika, orang-orang yang kebaikannya lebih berat, itu semua yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disidang itu adalah Rasul yang diutus kepadanya. Kalau tidak Rasul, tuan guru yang diutus kepadanya. Kalau tidak tuan guru, ustaz yang diutus kepadanya. Mohon maaf jamaah sekalian, kalau ada guru pelunggung itu utusan itu. Lamun berdua guru, utusan namanya itu. Terima utusan itu. Lamun berdua guru, berdua ada guru. Cahai guru itu. Nih gua. Berani pelunggung. Dia tidak mau disidang lemak niki. Ya buat yang sangat ketakut. Al-Fatihah kepada guru kita. Ya Allah, guru kita ini denganin. Dia selalu mohon, ya Allah, lama ada aku guru, jadi aku guru sudah ya Allah. Dia jadi guru-guru bergureng. Dia takut jamaah sekalian. Kenapa takut? Tahu. Jamaahku tercinta. Bila orang mengatakan guru itu tanggung jawab besar itu. Tanggung jawab besar itu. Dengar ayat ini, pahami ayat ini, kuasai ayat ini, lahir batinnya. Pelunggung ditanya besok, kamu itu sebagai guru pada satu kaum, itu laksana utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dudukmu di depan murid-muridmu itu mewakili Rasulullah duduk di depan umatnya dulu. Yang pertama kali memegang tongkat khutbah adalah Rasulullah. Kau berdiri di mimbar khutbah itu mewakili Rasulullah. Jangan sombong.
Cukuplah kita jadi guru terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Dia jak leger ke bu, lamun jadi guru. Besok kita dipanggil oleh Allah, bu paling luwih nuntut le makan batur kau niki. Mami niki den nuntut beliau niki. Bapak Kaji Wilda nuntut. Ustaz Akdam nuntut. Di Wah Barat Ustaz. Wah ke Barat lagu tidak hadir, masalah. Lunas, dia hadir niki, hadir, oh nih, dia beli anu belum, aku pelonggong hilap lai Ustaz, oh nih, untung ayat itu, wa ma kunna lighaibin, aku tahu, aku dekat denganmu, kamu tidak hadir, gurumu yang benar, jangan katakan, yo kena menung, ada ayat. Apa ayat ini? Bagi mereka yang lebih berat timbangan amal kebaikannya. Waman khaffat mawazinu. Di mana itu? Wal waznu. Al waznu artinya satu timbangan. Wallahu alam. Yang tidak tahu hakikat al wazan itu, hakikat mizan itu, hakikat timbangan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu berembe bentuk apa marak dacin lende, dacin mako, dacin beras, atau dacin apa? Dacin emas. Yang tidak tahu, yang penting Allah berfirman al-waznu, apabila diletakkan semua amal kebaikan, amal dari sisi ucapan, amal dari sisi harta benda, amal dari sisi berkeluarga, amal dari sisi pengajian dan ilmu, diletakkan di al-waznu itu khaffat mawazinu, agak berat sekedik, agak ringan sekedik anu niki, apa namanya, ringan sedikit kebaikannya, beratan kejahatan. Kata Allah, aku siksa dia. Tetapi manakala lebih berat amal ibadahnya, ringan kejahatannya, aku maafkan dia dan aku masukkan ke dalam surga. Untung nara ayat ini. Barang siapa yang lebih berat amal kebaikannya, berarti arak kejahatan lalu gawe. Lunas, setiap sesuatu si tertimbang bapak itu arak timbangan. Ulang, setiap arak si tertimbang berarti arak kancer. Lunas, timbang dek kursi ini. Timbang dua, nu seke ni seke. Timbang ruang. Berarti ada yang kita timbang. Setiap sesuatu yang kita pilih arak baun pilih. Lunas. Arak baun pilih. Yang timbang mau ke kawo atau mau ke apa namanya itu pesantren. Yang mau ke pesantren, yang mau ke kawo. Ada pilihan. Pada hari itu kita bawa dua pilihan. Allah letakkan di al-wazan itu amal jahat kita dan amal baik kita. Sehingga lebih berat amal baik kita, jamaah. Lebih berat amal baik kita dimaafkan oleh Allah. Untung nara ayat ini. Ya Allah, endik nara ayat ini jangan nara ada. Berarti lamun ditimbang ternyata luwean kebagusan. Angka bu, luwean kan gawe bagus. Baik, yang lanjut jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu, langkah pertama orang-orang yang ingin kembali kepada Allah di satu daerah, di satu pulau, di satu tempat yang Allah jauh daripadanya, tidak mau Allah itu. Langkah pertama adalah harus pelungguh niki tazkiyatun nafsi wa tazkiyatul mali. Persik diri di persik doi bande. Persik jamaah sekalian. Persik doi bande pelungguh. Kenapa? Ditimbang besok. Ini orang kalau ditimbang amal ibadahnya, dia tidak bighairi hisab. Tidak bighairi hisab. Makanya yang orang berjalan kembali kepada Allah itu gagal karena satu, bu. Banyak orang yang kembali kepada Allah itu dia berhasil kembali kepada Allah, gagal kembaliannya. Syarat dia kembali kepada Allah itu dengan ilmunya cukup, syarat ilmunya. Dia tahu halal haram, dia tahu fikih, tahu nyertu, tahu istinja.
Dia mau kembali kepada Allah dengan hartanya, cukup pemurah dengan hartanya. Dia mau kembali kepada Allah dengan ibadahnya, paling rajin zikir. Tetapi dia gagal kembali kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara masih mau mengkonsumsi barang riba. Barang riba. Masih mau konsumsi barang riba. Na'udzubillahi min. Gagal semua itu, Bu. Sholat pelunggung gagal. Sholat kita gagal dengan gara-gara barang riba. Na'udzubillahi min zalik. Enggak, jamaah yang masih terjerat di bisnis riba, bisnis barang-barang yang Allah haramkan, berhentilah dan lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbe barang-barang riba Ustaz, dia tahu jelasan dari mangkin iki. Mereka tak punya pertemuan yang satu. Satu di antaranya contohnya yang dia jelaskan tadi. Pelampak kepeng. Padahal kepeng dia tahu lampak, dia pelampak-pelampak. Bu, masalah nganak di endek niki bergantung dek kekuat pelunggung barengin. Iya. Kepeng endot-endot pelampak-pelampak, tak ada usaha. Nggak usah, berhenti lah. Agak tindihan, marak bahasa Bapak Maulana Syekh, mek tindihan, lek kakenan mek, atau mek tindih, pecat jari amal-amalan mek, bahasa. Dia tak perlu, duit, tawajuh mek arak 2 kali, 3 kali, lagu bersih urat mek, tolang me, darah me, daging si arak lek berdeket tulang, ia bersih sino mali suara me. Yang terjemahkan sekarang. Lamun mula bersih 4 teniki, Bu jamaah. 4 teniki arak oleh barang-barang halal. Darah desi ngalir niki oleh minuman-minuman si halal. Tolang teniki tumbuh lek tolang-tolang yang halal. Dek lalu wirid tu, Bu. Dek lalu wirid. Jamak-jamak